Mari persiapan untuk dalam bentuk pesan-pesan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini masih meneruskan pembahasan tentang petunjuk dari Eyang Gus Dur yang judulnya adalah landasan rumusan terciptanya ayat-ayat untuk budaya tahlilan. Petunjuk ini disampaikan Eyang Gus Dur secara langsung dari guru mursyid kita dengan rumusan cara-cara yang sangat jelas, dengan dasar yang dirumuskan sangat jelas. Yang pertama, kalimat tahlil itu sebenarnya ada 17 rumusan ayat tauhid. Itu sebagai jalan hidup kita sehari-hari. Kalau kita tidak selalu menghayati sifat-sifat dan dasar 17 kalimat tauhid, salah satu saja yang tertinggal di dalam kehidupan kita, pasti menjumpai celaka di alam abadi. Suatu contoh, ini yang pertama, yaitu adalah syahadat tauhid, syahadat rasul, syahadat, ini ada sholawat. Maaf, ini kita salah baca, emang kita tidak ahlinya. Yang pertama yaitu adalah syahadat tauhid, terus syahadat rasul, yang ketiga sholawat rasul, yang keempat sholawat keluarga rasul, sholawat Jibril, istighfar, terus ya Hayyul Qayyum, kurang lebihnya seperti itu. Terus nomor 9 tasbih, 10 tahmid, 11 tahlil, 12 takbir, 13 apa Mbah niki Mbah? Yang 13 hayalah hayalah la kaula. Yang 14 yaitu ada aliyu, ya aliyu. 15 ada azimu, 16 ada rohmanu, rohman, 17 rohim. Jadi di antara 17 kalimat tauhid ini suatu perjalanan kehidupan kita di bumi menuju ke alam abadi. Jadi kita selalu mengamalkan kalimat-kalimat tauhid itu ditanam pada roh dan jiwa kita. Emang petunjuknya seperti itu. Selalu tertanam pada roh dan jiwa kita demi perjalanan kehidupan di dunia untuk menuju alam-alam yang selanjutnya. Arah dan tujuannya dasarnya seperti itu. Terus di dalam perjalanan di alam barzah, maka ini termasuk tahlil itu menauhidkan urusan dunia, alam barzah dan alam-alam seterusnya. Nah ini pada waktu di alam barzah kita harus
menguasai atau menjalankan 21 ayat. Kita tidak jelas istilahnya cara membacanya, kita bukan ahlinya. Ini biar dibaca oleh teman kita. Ini yang 21. Jadi 21 itu ayat yang menerangkan urusan di alam barzah. Maka kita tersusun sebuah tahlil. Monggo. Ya, 21 ayat tahlil. 1 adalah Al-Ikhlas, 2 Al-Falaq, 3 Al-Annas, 4 Al-Fatihah, 5 Alif Lam Mim, 6 Dzalikal Kitabula, 7 Alladzina yu'minuna, dan seterusnya, 8 Walladzina yu'minuna, dan seterusnya, 9 Ulaika, dan seterusnya, 10 wa ilahukum, 11 ayat kursi berdiri sendiri, 12 lillahi ma fis samawati, seterusnya, 13 amanar rasulu, dan seterusnya, 14 la yukallifullahu, dan seterusnya, 15 innama yumitu, dan seterusnya, 16 innallaha, dan seterusnya, 17 hasbunallah, dan seterusnya, 18 syahadat, 19 sholawat, 20 istighfar, 21 tasbih. Nah, itu tadi suatu ayat rumusan untuk perjalanan kehidupan kita di alam barzah. Maka ini disebut kalimat tahlil sebab mengandung 21 unsur ayat yang dibutuhkan di alam barzah. Ini adalah ilmu pasti. Masalahnya apa? Ini yang memberi petunjuk adalah yang guru mursyid, yang Gus Dur. Dia adalah termasuk pakar yang menghayati dalam budaya-budaya yang bentuknya seperti ini. Berarti kalau ada salah satu orang yang tidak mempercayai atau mengatakan bid'ah, itu sebenarnya orang tersebut tidak pas. Sebab ini ada dasar dan rumusnya. Nah, terus ilmu ini ternyata sudah di alam akhirat pun ada. Berarti ilmu-ilmu yang ada di dunia sampai ada di akhirat diceritakan oleh yang guru mursyid itu berarti benar. Berarti ayat yang dijalankan di muka bumi ternyata sudah di alam sana masih diberi kabar gembira terhadap orang muka bumi. Berarti ayat itu benar, petunjuk itu benar. Tapi kalau ada yang menyalahkan juga tidak apa-apa, itu hak dia. Emang kehidupan di muka bumi itu bentuknya adalah kebebasan. Tidak ada ikatan. Jadi kehidupan di muka bumi itu diberi kebebasan, tidak ada ikatan dalam bentuk apapun, terserah. Cuma nanti di alam sana ditentukan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain, terus mendebatkan satu sama lain, sebab kebenaran itu mutlak di dalam hak Allah. Kita tidak bisa membayangkan. Jadi intinya kita kebersamaan menghayati budaya-budaya yang ada demi keselarasan di dalam kehidupan di lingkungan masing-masing. Itu intinya. Berarti yang 17 itu ilmu tauhid untuk perjalanan roh dan jiwa kita pada waktu di muka bumi. Terus kenapa dibuat tahlil? Sebab mengandung 21 ayat. Ini kalau dijabarkan demi perjalanan urusan alam itu, alam kubur atau alam barzah. Maka alam barzah itu ada yang disiksa, ada yang diberi kebebasan seperti kemarin, termasuk manusia-manusia suci, rohnya di sana adalah diberi kebebasan, masih bisa mencari predikat yang lebih baik, masih bisa mengajar ilmunya, memberi berita kabar gembira di muka bumi.
Termasuk beruntunglah orang-orang yang bisa menerima kabar gembira roh yang sudah ada di alam barzah. Intinya seperti itu. Berarti dasar dan rumusnya itu. Terus kita mempunyai landasan. Jadi kalimat tahlil itu tidak sebatas itu. Ada rumusan, ada landasan. Terus di dalam perjalanan mulai alam barzah menuju kisab, di situ ada kurang lebih 49 ayat, 343 ayat itu menerangkan tentang urusan surga. Tidak ada yang menerangkan urusan-urusan yang lain. Berarti ini adalah untuk menuju perjalanan. Maka orang-orang yang sudah meninggal itu selalu dibacakan yang namanya rumusan la ilaha illallah. Terus nanti setiap qol harus dibacakan kataman Al-Quran atau bacaan 1000 ayat. Maka di dalam petunjuk yang guru mursyid, yang namanya surat Yasin itu menjadi pohon surga. Jadi kehidupan di alam sana itu menggantungkan pohon Yasin yang berbuah 1000 jenis. Maka di sini ada 1000 ayat yang menerangkan tentang kebahagiaan kehidupan di surga, yang menemani, yang menjadi makanan, yang menjadi fasilitas. Satu Al-Quran penuh itu yang menerangkan tentang kehidupan keabadian surga itu 1000 ayat. Maka ada sebutan kalau bulan suci malam Lailatul Qadar itu bagaikan amalan 1000 bulan. Maka kita harus selalu mengamalkan 1000 ayat ini yang untuk buat sholat sehari-hari. Jadi setiap puasa 1 bulan penuh 30 hari itu sebenarnya adalah minta mohon berkahnya, mohon mendapat ridho Allah, syafaat Rasulullah. 1000 ayat yang kita amalkan untuk sholat 17 waktu, untuk Jumatan, sampai untuk sholat-sholat taraweh dan seterusnya. Maka yang namanya taraweh itu rokaatnya terserah sesuai keyakinan masing-masing. Intinya yang dibaca itu ada 1000 ayat yang sudah ditentukan. Kalau dia membacanya kurang dari 1000 ayat, berarti teman akhiratnya akan kurang. Ini suatu rumus dan dasar yang sudah ditunjukkan oleh yang guru mursyid yang sudah hidup di sana. Berarti kita sangat beruntung bisa menerima ilmu dari keperluan-keperluan akhirat secara langsung. Berarti sangat beruntunglah yang bisa menerima dan bisa meresapi, mensyukuri kabar gembira yang dari alam barzah. Nah, kita harus selalu belajar dan belajar demi keselamatan dan keselarasan hidup kita di sana. Selalu mencari ilmu, selalu mencari hal-hal yang belum ada yang bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu tadi contohnya. Kenapa kok Yasin selalu diamalkan terus? Sebab itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Di sana menjadi pohon yang sangat besar, yang dahannya bisa meliputi seluruh alam surga. Jadi rumah-rumah surga itu selalu ada pohon dahan yang masuk di dalam ruangan. Sebab itu adalah dahannya Yasin yang bisa berbuah 1000 ayat, 1000 jenis buah. Nah, kalau dia tidak meyakin, tidak percaya atas dasar-dasar yang dirumuskan dalam bentuk itu, ya silakan, itu haknya dia.
Berarti di sini sangat yakin dan sangat mempercayai ilmu-ilmu yang dibawakan oleh guru-guru mursyid kita, selalu kita hormati dan saling mendoakan antara siswa dan guru-guru mursyid yang ada di sana, supaya selalu diberi kabar gembira, petunjuk ilmu-ilmu yang bermanfaat demi perjalanan kita menuju alam abadi yang sebenarnya. Saya kira untuk malam ini cukup sekian, supaya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan pemirsa semua. Kita tidak mengada-ada, kita membicarakan apa adanya dan semampu kita. Terus terangnya kita tidak bisa bicara semampu sesuai petunjuk dari Eyang Gus Dur secara langsung. Emang dia ahlinya, tapi kita adalah sebatas orang bodoh, sebatas pendengaran dan kemampuan otak kita yang kita sampaikan. Kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.